Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Itu pembahasan hadis yang ke-21. Hadis ini dari Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qultu ya Rasulullah qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslimun. Hadis ini dari sahabat itu Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, aku pernah berkata kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan menanyakan pertanyaan tersebut kecuali hanya kepada engkau saja. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Itu kata Rasul, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini ya, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Sufyan ini Abdillah. Beliau bertanya kepada Nabi dengan mengatakan, katakan wahai Rasul kepadaku satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan kecuali hanya kepada engkau saja. Ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan tersebut tentunya berkaitan dengan agama, karena para sahabat tentunya bertanya, kalau itu berkaitan dengan agama, bertanya kepada Rasul, tidak kepada yang lain. Adapun perkara dunia, mungkin mereka bertanya kepada yang lainnya. Tapi ini pertanyaan tentang agama. Katakan kepadaku satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan kecuali hanya kepada engkau. Dan sebenarnya ini wasiat dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqamahlah. Dan tentunya kita tahu sahabat yang bertanya itu ya sudah beriman, jelas, karena dia sudah masuk Islam. Dia sudah muslim. Tapi Nabi tetap berwasiat kepada dia mengatakan qul amantu billah. Jadi yang bertanya muslim, orang sudah beriman. Ketika Nabi berwasiat, maka Nabi mengatakan, katakan Anda beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Dan tentunya ini yang paling penting. Seorang mendapatkan hidayah Islam itu adalah suatu hal yang penting. Itu suatu hal yang sangat berharga. Hidayah berupa Islam. Kita bisa mengenal Islam. Itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Kenapa? Karena kalau bukan karena hidayah Islam ini, kita mungkin enggak selamat dunia akhirat. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita bukan muslim misalnya. Karena kan
hidup di negeri kafir dan sebagainya. Mungkin tinggal di Amerika atau Eropa sana yang tidak kenal Islam coba. Maka kita alhamdulillah dilahirkan dalam keadaan muslim dan dibesarkan di lingkungan Islam. Ini nikmat yang paling besar. Karena dengan nikmat ini kita bisa mengetahui yang hak, yang batil, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana jalan surga dan neraka. Dan dengan nikmat ini kita bisa tahu hakikat kehidupan dunia. Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak dapat hidayah Islam, mungkin kita nggak tahu hakikat kehidupan dunia itu apa. Mungkin kita hidup sekedar makan, minum, nikah, udah selesai. Tahu banyak seperti hewan. Nggak ada bimbingan, nggak ada Al-Quran, nggak ada Islam. Maka nikmat Islam itu nikmat yang besar. Nikmat iman itu nikmat yang besar. Untuk mencapainya bisa jadi orang di luar sana susah. Ya, kita alhamdulillah dilahirkan dalam keadaan muslim dan keluarga kita muslim. Mungkin ada orang di luar sana yang dia untuk mendapatkan nikmat Islam itu harus berjuang mencari tentang Islam. Ada orang-orang non-muslim di luar sana yang dia belajar tentang Islam, mendengar tentang Islam, kemudian dia pelajari, dia cari kebenarannya dan sebagainya. Dan kemudian sebagian mereka dapat hidayah. Maka ini suatu hal yang wajib kita syukuri. Nikmat berupa Islam. Kemudian untuk mensyukuri nikmat ini tentunya kita harus menjaganya. Ini pesan Nabi SAW. Tsumma istaqim, yaitu istiqomahlah. Istiqomah artinya tetap menjaga nikmat tersebut, tetap berada dalam keadaan Islam, tetap menjaga iman. Maka ketika kita mendapat hidayah Islam, itu nikmat. Menjaga atau itu sebuah perjuangan. Menjaga Islam itu juga lebih berat perjuangannya. Apalagi godaan, tantangan, rintangan ya sangat besar, yang kadang itu berusaha untuk mempengaruhi akidah dan keimanan kita. Maka ini pesan Rasul ya sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tadi. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga Islam itu. Bagaimana kita bisa menjaga Islam itu? Ya tentunya dengan melaksanakan. Yang pertama dengan kita mempelajari Islam itu. Sehingga kita tahu bahwasanya ini nikmat yang paling besar. Sebab sesuatu itu kalau kita tidak tahu, tidak kita jaga. Kita misalnya dikasih sesuatu sama orang. Kalau kita tidak tahu itu barang berharga, mungkin kita buang aja. Atau kita taruh di tempat sembarangan. Tapi kalau tahu ternyata, oh ini bukan sembarang batu, misalnya dikasih batu, misalnya ini bukan sembarang batu, batu permata misalnya, barang yang berharga, pasti dijaga. Maka orang yang dia mengetahui kemuliaan Islam, hidayah Islam, pasti dia jaga itu Islamnya. Bagaimana menjaga Islam kita? Dengan kita mempelajari Islam itu. Bagaimana hakikat Islam, bagaimana perintah Allah SWT, bagaimana larangan Allah SWT, bagaimana Islam mengatur kehidupan kita, baik itu kehidupan kita dalam berkeluarga, bertetangga, kemudian dengan teman, semuanya. Tentunya harus kita jaga, harus kita pelajari. Kemudian mengamalkannya tentunya. Dan itu yang paling penting. Karena sebagian orang juga banyak dia punya ilmu, belajar, dia tahu ini benar, ini salah, tapi dia tidak diamalkan. Tahu dia ini wajib, ini perintah Allah, tapi tidak dilakukan. Tahu ini perintah Rasul, disuruh oleh Rasul, tapi malah ditinggalkan. Sebaliknya justru larangan yang dikerjakan. Maka tujuan kita belajar adalah mempelajari Islam itu untuk kita amalkan. Itu cara agar kita istiqamah di jalan Allah SWT. Jadi maksud dengan istiqamah ini,
menjaga keislaman kita, keimanan kita dengan kita belajar, kemudian kita amalkan itu Islam. Kita amalkan dalam kehidupan kita, dan lebih lagi tentunya kalau bisa kita mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Islam. Apa faedah kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan kata Allah SWT, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah SWT, kemudian dia istiqamah, dia mengatakan amantu billah, dia mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tentunya konsekuensi ya kita mengatakan Rabb Allah SWT sebagai sembahan, sebagai Tuhan, maksudnya apa? Tentunya kita ibadahi. Jadi iman ketika dikatakan amantu billah, beriman kepada Allah tentunya dengan sebenar-benar iman. Beriman kepada Allah SWT dengan sebenarnya, meyakini bahwasanya Allah SWT yang menciptakan, beri rezeki, kemudian yang berhak untuk kita ibadahi, kita sembah. Kemudian istiqamah, kata Allah SWT, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah SWT, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun kepada mereka malaikat yang mengatakan, yang malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Para ulama di tafsir mengatakan, sebagian mereka mengatakan kapan malaikat ini turun, sebagian mereka mengatakan ketika seorang dalam sakaratul maut, orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah SWT, maka turun kepadanya malaikat yang membimbing dia untuk berada dalam kebaikan ketika dia meninggal. Itu husnul khatimah. Ketika dia dalam keadaan sakarat dan susah, malaikat tadi mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kenapa? Ada surga Allah setelah ini. Makanya orang yang dia muslim kemudian dia istiqomah, dia meninggalnya husnul khatimah. Salah satunya dia tersenyum. Kenapa dia senyum? Karena dia melihat tempat dia di surga. Malaikat mengatakan bahwa dia tidak perlu takut, tidak perlu bersedih ketika ajal seorang datang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi malaikat itu turun dan mengatakan, tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Kenapa? Justru apa? Bergembira karena Allah SWT sudah mempersiapkan surga. Yang sudah Allah janjikan kepada orang beriman. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali kalian. Maksudnya wali adalah penolong dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka ini faedah dari orang yang istiqomah di jalan Allah SWT. Ketika Allah SWT, ketika seorang istiqomah, maka Allah SWT turunkan kepada dia malaikat, ataupun baik itu dalam ketika dia meninggal ataupun dalam kehidupannya. Ke orang beriman, dia kalau dia istiqomah, dia tidak perlu merasa gundah gulana dan sebagainya, karena dia yakin akan kehidupan akhirat, surga Allah SWT yang dijanjikan. Allah SWT katakan fastaqim kama umirta, istiqomahlah, kata Allah SWT dalam surah Hud, kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Jadi kita istiqomah di jalan Allah SWT itu sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Bagaimana kita istiqomah menjaga Islam ini? Bagaimana? Sebagaimana diperintahkan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang itu tidak mungkin dikatakan istiqomah kecuali dia melaksanakan apa yang diperintahkan itu sesuai dengan syariat. Itu baru dikatakan istiqomah. Dilakukan ibadah sesuai dengan disyariatkan, yang diajarkan. Fastaqim kama umirta.
Maka istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Bagaimana kita diperintahkan? Bagaimana kita disuruh beribadah? Lakukan seperti itu. Itulah orang yang istiqomah yang sebenarnya. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Wala tatghaw, dan jangan berlebihan. Maka ketika kita beribadah tidak boleh berlebihan, atau para ulama menyebutkan dengan sebutan hulu. Hulu artinya berlebihan. Seorang dalam beribadah tidak boleh berlebihan, tapi harus sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan, dianjurkan. Karena ibadah itu apa? Istilah bahasa itu sudah paten, sudah lengkap, sudah sempurna, tidak perlu ditambah, dikurangi. Maka ini orang yang istiqomah di jalan Allah SWT, menjaga perintah Allah SWT, kemudian dia amalkan, dan kemudian orang yang istiqomah di jalan Allah SWT, Allah turunkan tadi bagi dia ketenangan, kabar gembira. Maka ini faedah ya, seorang istiqomah di jalan Allah SWT. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama juga, al-wilayah, sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat, nahnu awliya'ukum, kami adalah wali kalian. Wali maksudnya adalah penolong. Kata para ulama, a'zamul wilayah luzumul istiqamah. Sebaik-baik atau sebesar-besar wilayah itu tingkatan wali. Kalau kita mendengar wali, itu dengan apa? Dengan istiqamah di jalan Allah. Seorang bisa dikatakan menjadi wali Allah. Seluruh orang mukmin itu wali Allah. Karena Allah katakan, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah menjadi wali bagi orang beriman yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Apa maksudnya wali Allah SWT? Sebagai penolongnya, Allah yang membantunya. Maka siapa yang bisa mendapatkan itu, pertolongan Allah? Itu orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah bisa mendapatkan pertolongan Allah SWT. Maka itu disebutkan a'zamul al-wilayah luzum al-istiqamah. Seorang senantiasa istiqomah di jalan Allah SWT. Maka istiqomah ini bukan yang perkara ringan. Dan kadang memang ada hal-hal yang mempengaruhi kita dalam kita istiqomah untuk kita bisa tetap. Karena memang iman itu kan ya bertambah, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang naik, kadang turun. Ya itu namanya ya normal atau biasa. Tapi tentunya seorang berusaha ketika dia imannya turun atau berkurang, dia berusaha menaikkan, dia tidak biarkan seperti itu. Maka istiqomah di jalan Allah SWT bukan berarti orang itu tidak pernah bermaksiat, karena enggak mungkin itu juga. Kalau kita tanya, ada enggak orang yang tidak pernah maksiat? Enggak mungkin, enggak ada. Karena seluruh anak cucu Adam pasti pernah berdosa, pasti pernah melakukan maksiat. Tapi yang paling terbaik kata Nabi yang bertobat kepada Allah SWT. Maka taubat itu juga istiqomah. Maka seorang ketika dia dalam kita beribadah kepada Allah SWT, mungkin ada yang kurang, mungkin kadang kita salah, lupa dan sebagainya. Maka orang istiqomah dia tidak membiarkan dirinya larut dalam kelupaan, kealfaan atau dalam maksiat, dosa. Tapi dia segera introspeksi diri, melihat dirinya, muhasabah, menghitung dirinya. Oh, saya ini salah, saya ini begini. Kemudian dia perbaiki. Ini orang yang baik. Jadi ini makna istiqomah. Jadi perlu juga kita pahami dengan baik makna istiqomah. Ya. Istiqomah tetap di jalan Allah atau di jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Ya. Bukan berarti orang itu tidak pernah salah. Pasti ada salah. Cuman ketika dia salah, dia kembali. Ketika dia lupa, dia kembali ingat, kerjakan. Itu tidak berlarut. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, pesan Rasul SAW kepada Sufyan ibni Abdillah, seorang sahabat, yang ini pesan kepada kita juga. Kita sudah mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, kita jaga ini sampai kita meninggal. Oleh karena itu Allah mengatakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim.
Dan memang yang dilihat itu di akhir. Makanya Nabi mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amalan itu yang dilihat apa? Akhirnya, bukan awalnya. Yang dilihat akhirnya. Makanya kita minta kepada Allah husnul khatimah, artinya baik di penghujung umur kita atau di penghujung hidup kita. Karena yang dilihat oleh Nabi, yang dilihat oleh Allah adalah al-khawatim, artinya amalan terakhir, maksudnya akhir dari kehidupan kita. Innamal a'mal bil khawatim. Yang dilihat bagaimana akhirnya. Maka tentunya seorang tidak bisa istiqomah, bisa mendapatkan husnul khatimah kecuali dia berusaha baik mulai dari sekarang. Tidak mungkin itu bisa dijaga, dilakukan kecuali dengan dia membiasakan ya kebaikan. Contoh sederhana, seorang misalnya ada orang kita lihat dia meninggal misal dalam keadaan baca Al-Qur'an. Mungkin kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah menjadi wiridnya setiap hari baca Al-Qur'an. Kenapa ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat misalnya atau berzikir? Ya karena itu sudah dia biasakan. Sebaliknya, naudzubillah, ada orang yang meninggal dalam keadaan maksiat. Naudzubillah, ini mungkin karena dia sudah membiasakan itu. Maka Nabi mengatakan tadi innamal a'mal bil khawatim. Yang dilihat adalah al-khawatim, akhir dari amal kita. Oleh karena itu, ya mesti kita melihat dan khawatir. Bagaimana saya bisa istiqamah atau tidak, atau bisa husnul khatimah atau tidak. Karena pesan Allah tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ya kita sekarang muslim, tapi tidak ada jaminan kita meninggal membawa Islam kita. Tentunya kita inginnya seperti itu. Dan itu bisa kita lihat bagaimana ada orang yang kita lihat bagus, baik, tapi di akhir hayatnya naudzubillah dia justru ada yang bermaksiat atau bahkan murtad, naudzubillah. Berarti dia tidak mampu menjaga Islamnya, tidak mampu menjaga imannya, tidak bisa istiqamah di jalan Allah SWT. Maka ini tentunya menjadi perhatian bagi kita, dan itu yang perlu kita khawatirkan. Bagaimana seorang khawatir pada dirinya dan dia ingin tentunya tetap istiqamah di jalan Allah SWT dan menjadikan amalan dia di akhir itulah amalan yang paling terbaik, sehingga bisa berjumpa dengan Allah SWT dengan amalan yang paling baik, husnul khatimah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini satu hadis yang bisa kita sampaikan ya pada sore hari ini yang berkaitan dengan istiqamah di jalan Allah SWT, dan salah satu juga yang bisa membuat kita istiqamah adalah tetap berdoa kepada Allah SWT. Seorang dia mungkin berusaha ya, tapi jangan lupa doa. Bagaimana dia berdoa kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan, untuk senantiasa Allah SWT menetapkan hatinya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Misalnya Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'ati. Itu ya wahai yang bolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku dalam ketaatan kepada Engkau atau di atas agama Engkau. Oke, ini samping kita berusaha tapi juga berdoa kepada Allah SWT, karena hati itu kan menggerakkan Allah. Jadi seorang yang tadinya baik bisa jadi berubah atau sebaliknya. Maka hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah, dan yang menjaga itu juga Allah SWT. Maka kita di samping kita berdoa juga berdoa kepada Allah SWT agar kita bisa istiqamah, agar kita bisa menjaga diri kita, hati kita dan iman kita, sehingga bisa kita bawa iman itu ketika kita meninggal. Nah, wallahu ta'ala alam. Mungkin kita cukupkan ya pembahasan kita pada sore hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita persilakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang saya sampaikan sebelumnya,
salah satu nikmat yang paling besar yang kita rasakan dalam umat Islam dan iman, tentunya terlahir dalam keluarga yang Islam juga, termasuk lingkungannya. Dan salah satu cara untuk bersyukur ini ya dengan istiqomah, dan bisa dulu sampaikan tadi adalah dengan bersatu. Saya menyampaikan Islam kepada orang lain yang mungkin belum sempat merasakan nikmat Islam. Yang ingin saya tanyakan, apa bentuk dakwah terbaik yang bisa kita lakukan untuk semua orang? Ya mungkin kita bukan seorang dai, bukan seorang ustaz, mungkin ada yang belum, kita sebagai ASN, ada yang mungkin sebagai OB, ada yang mungkin sebagai yang lainnya, yang tentunya tidak sehari-hari untuk menyampaikan nasihat ke pemerintah. Kira-kira mungkin ada yang bisa. Nah, ya pertanyaannya ya bagus ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan hidayah Islam ini kepada seluruh makhluk? Kan nggak semuanya orang ustadz. Tentunya yang menyampaikan Islam itu nggak semuanya ustadz atau kiai. Makanya para ulama mengatakan dakwah itu ada dua macam. Ada namanya dakwah bil maqal, yang kedua dakwah bil hal. Artinya dakwah bil maqal artinya dakwah dengan menyampaikan seperti kita sekarang kita sampaikan ini Islam yang benar dan seterusnya. Itu dengan kita menyampaikan baik itu lisan ataupun tertulis. Ada orang yang menulis ya, menulis buku atau di media sosial misalnya sekarang. Itu juga dakwah. Yang kedua, dakwah yang tak kalah pentingnya juga dakwah bil hal, artinya dakwah dengan kita melaksanakan Islam itu dan memperlihatkan Islam itu di hadapan saudara kita sama muslim ataupun non muslim. Itu dakwah. Dan justru dakwah bil hal itu lebih besar efeknya, pengaruhnya dibandingkan kadang-kadang dengan lisan ataupun tulisan. Karena lisan atau tulisan mungkin butuh proses waktu apa dan sebagainya. Ataupun kadang orang yang menerima ketika itu mungkin kurang fokus atau tidak, ya belum ketemu waktu yang pas. Maka dia kadang tidak menerima atau cuek dan sebagainya. Tapi dakwah dengan hal atau dengan kita melaksanakan Islam kita, artinya mengamalkan Islam itu. Jadi kita mengamalkan Islam itu sebenarnya dakwah. Kita ingin, contoh sederhana, kita ingin mendakwahkan orang agar dia berlaku jujur. Kita sendiri yang mempraktekkan bahwasanya orang Islam itu dia jujur, senantiasa jujur, tidak pernah bohong, tidak menzalimi orang misalnya. Kita yang mempraktekkan. Orang kan melihat, baik orang sama teman kita saudara sama muslim ataupun non muslim, dilihat, oh ini orang ini si fulan yang tadinya mungkin tadi disebutkan pekerjaannya ini tapi dia orangnya jujur apa bla bla bla. Nah, dia akan tertarik. Dan betapa banyak kata para ulama orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu justru tertariknya masuk Islam bukan karena Nabi menyampaikan, tapi dengan akhlak Nabi. Melihat bagaimana Nabi SAW sebagai orang yang al-amin, yang jujur, tidak pernah berbohong, menyampaikan dengan berakhlak dengan akhlak yang baik. Itu, oh ternyata orang Islam itu begitu ya. Dia tidak pernah bohong misalnya, tidak menzalimi orang, misal berkata yang baik misalnya. Itu kan ajaran Islam. Kalau kita amalkan pasti orang suka. Pasti orang, coba kalau orang itu siapapun dia, apapun pekerjaan dia, kalau dia jujur, kemudian dia berkata yang benar, baik, ya, menyenangkan hati orang, tersenyum, misalnya, membantu orang, pasti apapun pekerjaannya pasti dia disenangi orang. Tapi kalau dia tidak seperti itu, walaupun dia pimpinan, misalnya orang nggak suka. Mungkin orang cuman ya selama dia masih jadi pimpinan, ya mungkin orang manut-manut di depannya doang, di belakangnya enggak. Tapi kalau orang, dan kita berakhlak itu bukan hanya kepada sama muslim, kepada non muslim. Dan itu justru kita katakan yang akan menarik mereka untuk masuk ke dalam Islam. Jadi tidak mesti kita harus langsung ini ada teman kita orang non muslim, yuk kita dakwahin, maksudnya kita ajak ke masjid. Enggak mesti seperti itu. Mungkin dia akan merasa risih. Dia ajak ke masjid, saya ini non muslim katanya.
Nggak perlu diajak-ajak. Cuman kita kalau ketemu dia senyum, misalnya, menyapa, berkata yang baik dan sebagainya, itu akan membuat dia tertarik. Itulah dakwah namanya. Jadi dakwah itu mengajak baik secara langsung atau tidak langsung, itu tidak langsung. Nah, Allah Ta'ala. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Dengan tema ini ada kaitannya. Orang muslim menikah dengan orang non muslim. Mungkin hukumnya bagaimana? Apakah mereka selama menikah dengan orang atau zina apa sah? Iya. Dalam Islam tentunya sudah diatur ya, apa hukum muslim menikah dengan non muslim. Secara umum tentunya kalau kita muslim dianjurkan untuk menikahi yang muslim juga. Ya, laki-laki muslim mencari muslimah. Itu yang sempurna. Tapi dibolehkan. Jadi yang paling sempurna kalau ditanya atau yang paling utama mana? Ya muslim nikah dengan muslimah. Itu paling utama. Tapi ada derajat di bawahnya, dibolehkan seorang muslim menikah dengan wanita ahlul kitab namanya. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Tapi dengan syarat Yahudi dan Nasrani itu adalah disebutkan dalam Al-Qur'an wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Itu orang-orang yang baik. Muhsanat itu diartikan para ulama wanita-wanita baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Wanita baik dia. Kenapa dibolehkan? Karena tujuannya agar perempuan itu bisa ditarik kepada Islam, itu tujuannya. Jadi maka dicari wanita yang baik-baik dan yang manut, istilahnya nurut, yang kemungkinan bisa dia untuk ditarik kepada Islam. Itu. Tapi sebaliknya, muslimah, wanita muslimah tidak boleh menikahi kecuali muslim saja. Itu sepakat para ulama. Yaitu para muslimah tidak boleh menikah dengan orang kafir. Muslimah harus cari muslim. Itu sepakat para ulama, enggak boleh ya, seorang wanita muslimah kemudian menikah dengan laki-laki kafir. Kenapa? Karena laki-laki kan menjadi pemimpin di rumah tangga. Dia kalau menikah suaminya kafir, dia dikhawatirkan akan dimurtadkan oleh suaminya. Nah, ini tentunya tidak diinginkan. Makanya muslimah harus muslim, tidak boleh non muslim. Tapi kalau muslim, boleh dia mencari ahlul kitab, tapi ahlul kitab yang baik. Bukan sembarangan juga. Dan juga tentunya ini dia juga ya, kemungkinan dia bisa diajak kepada Islam. Itu tujuan hikmahnya dibolehkan muslim menikah dengan wanita non muslim. Tapi kalau tidak, maka sebaiknya tentunya seorang mencari muslimah, karena mungkin wanita muslimah masih banyak. Kenapa cari yang non muslim? Kemudian yang kedua juga, kalau kita lihat di zaman kita sekarang, banyak justru laki-laki itu tunduk sama perempuan. Benar atau betul? Banyak laki-laki takut istri, benar Pak? Benar Pak? Artinya Pak, dia malah ada, dan ini kejadian, realita nyata. Muslim dia menikah dengan wanita Kristen, tapi justru yang bapak ini justru dia murtad, naudzubillah. Kan ini bahaya. Ini kebalik namanya. Tujuan dari pernikahan muslim dengan wanita Kristen, tujuannya apa? Wanita tersebut ditarik ke Islam. Ini sekarang malah kebalikan, yang laki-laki malah ditariknya ke Kristen. Nah kan bahaya ini. Maka di zaman kita juga kita lihat di sini ya berhati-hati maksudnya. Ya berhati-hati. Karena banyak ya kita kadang ya sebagian laki-laki yang dia justru manut sama istrinya. Artinya dia ya ikut istrinya aja, ikut istri jadinya. Akhirnya ya kalau dalam masalah dunia mungkin apa-apa, tapi kalau masalah agama kan bahaya. Dalam masalah agama dia ikut istrinya. Akhirnya apa? Dia yang diatur istrinya. Suaminya mau ke masjid, enggak usah bang, di sini aja. Di rumah aja. Itu diatur istri namanya. Itu masalah dunia. Masalah akhirat jangan. Tapi kalau masalah dunia
Tidak apa-apa diatur istri. Oh ini ditaruhnya di sini apa beli, tidak apa-apa, aturlah. Tapi kalau masalah agama jangan diatur istri. Kita yang ngatur istri, Bu kalau keluar pakai jilbab, gitu. Kita yang ngatur namanya. Saya mau sholat ke masjid atau gitu. Kita yang ngatur dalam masalah akhirat. Maka dalam hal ini yang dikhawatirkan. Tapi kalau ditanya tadi boleh. Tapi hukumnya boleh tapi kalau yang utama mana? Muslim, muslimah. Gitu. Tapi kalau secara umum boleh ya, dalam hukum Islam seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab namanya, yaitu Yahudi dan Nasrani, tapi dengan syarat wanita muslimah itu muhsanat. Juga enggak semua wanita muslim Kristen itu, tapi kata Allah muhsanat itu wanita baik-baiknya. Wanita yang menjaga kehormatan dirinya, muhsanat itu artinya. Ini kalau diartikan kata muhsanat itu banyak dalam Al-Qur'an artinya. Salah satu artinya adalah muhsanat yang menjaga dirinya, dia enggak termasuk apa? Allah katakan khairu muttakhidani akhdan, artinya enggak pacaran. Itu artinya. Dan itu bukan ringan. Kadang justru itu jangan di wanita kafir, wanita kita saja sulit kita mencarinya. Artinya banyak yang udah pacaran ini, itu. Maka boleh ya menikahi wanita non muslim, tapi dengan syarat tadi wanita baik-baik dan ada kemungkinan ya kita bisa mengajak dia kepada Islam. Tapi kalau tidak tentunya jangan. Sebaiknya tidak. Kenapa? Minimal anak kita yang nanti bingung nanti. Di rumah ada dua agama, satu rumah dua agama kan repot. Satu rumah dua agamanya. Anaknya mau ikut siapa? Ikut bapak apa ikut emaknya? Kan bingung dia. Kasihan anaknya. Bagaimana? Ya, ini berbahaya generasi kita. Nah, Allah Ta'ala. Saya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa iman itu kadang naik, kadang turun di Ustaz. Ini kaitan dengan mungkin yang pernah kita terjadi. Misalkan kita waktu sholat zuhur gitu, kemudian banyak kegiatan yang kita terlupa untuk sholat zuhur itu misalnya. Apakah kita harus mengganti sholat zuhur itu di lain waktu atau pada saat mau asar harus zuhur dulu baru asar, padahal udah masuk waktu asar misalnya? Apakah seperti itu atau gimana Ustaz? Iya, kan Nabi mengatakan man nama anis shalah aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau lupa salat, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat atau bangun itu. Itu kata Nabi. Ini kalau kita lupa atau tertidur misalnya, tertidur nih. Dari zuhur tadi tidur misal ini. Sampai sekarang baru bangun. Wah, ini belum salat asar. Ini sudah salat. Tidur atau lupa saking banyaknya kegiatan atau apa, sampai lupa misalnya saking sibuk apa semua, lupa salat. Sudah pas ingat langsung salat, nggak pakai tunggu lagi. Gitu. Itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Kapan kita tertidur atau kita lupa, kapan kita salatnya? Ya pas ingat dan pas bangun itu langsung salat, nggak pakai nunggu yang lain. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Nah. Kalau zuhur asar misalnya, kita harus melaksanakannya zuhur dulu baru sholat. Iya, sebaiknya berurutan. Jadi ini sekarang misalnya, tadi saya tidurnya jam 11, belum zuhur lagi, belum asar lagi. Ini kan baru bangun sekarang jam 4:30. Tadi tidur menjelang zuhur jam 11 siang. Saya bangunnya sekarang, gimana caranya? Ya sudah, sholat zuhur dulu. Yang paling utama adalah kata para ulama, ya sholatnya berurutan. Ya zuhur baru asar. Ya. Yang terjadi perselisihan itu kalau seandainya kita ke masjid dan mendapati orang lagi, ini imam lagi mau sholat asar nih, kita belum sholat zuhur. Nah itu ya, di situ ada perbedaan pendapat para ulama. Mana yang kita dahulukan? Sebagian ulama mengatakan, ya sudah, Anda ikut zuhur, ikut sholat asar tapi niatnya zuhur. Nanti setelah itu Anda sholat asar. Sebagian lagi mengatakan tidak. Ya udah, Anda sama dengan imam ikut sholat asar, nanti setelah sholat asar bersama imam baru sholat zuhur.
Ini ya. Ada perbedaan pendapat, walaupun yang lebih kuat insya Allah yang berurutan itu yang lebih utama. Ya, sholat zuhur dulu baru asar, walaupun beda niat dengan imam. Imamnya sholat asar, kita niatnya sholat zuhur, insya Allah nggak apa-apa, boleh. Sebagaimana juga mungkin sering terjadi ini kalau di bulan Ramadan misalnya. Kita datang ke masjid, orang sudah tarawih, kita belum isya, gimana caranya? Ya udah ikut imam. Dia sholat tarawih 2 rakaat, kita isya 4 rakaat. Dia salam, kita naik 2 rakaat. Gitu caranya. Jangan tarawih dulu. Kenapa? Tarawih hukumnya apa? Sunnah. Isya wajib dulu kan. Jadi kita ikut dulu imam. Tapi ikut jamaahnya, niatnya beda. Itu dibolehkan. Walaupun ini imamnya sunnah, kita wajib, ya boleh. Menurut pendapat yang lebih kuat ya, walaupun ada perbedaan memang. Tapi insya Allah yang lebih kuat dibolehkan. Niat imamnya sunnah, sholat sunnah, kita wajib. Maka kita dahulukan yang wajib. Ketika kita misalnya belum sholat isya tadi, kemudian kita mendapati imam di masjid sedang sholat tarawih. Nah, wallahu a'lam. Nah, mungkin cukup ya pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.